tipikal sabar tidak kita menghadapi ujian itu. Tapi dalam lingkup rumah tangga, ya suami ujian buat istrinya, istri ujian buat suami, menantu ujian buat mertuanya, mertua ujian buat menantunya. Ada mungkin anak yang mengatakan, ya Allah bu, kalau ibu nggak nikah sama bapak ya azab anak. Ibu kok bisa dapat bapak? Anak protes karena ngelihat bapaknya sholat, enggak bapaknya ini enggak. Ibu kok nggak nikah sama suaminya tetangga itu? Gimana gitu dia? Ya inilah ujian yang diberikan kepada manusia. Sabar nggak kita menghadapinya? Jadi memang kunci menghadapi telah apalah cerai kek. Kita itu disuruh sabar sama Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Wallahi jemaah, itu sabda Nabi SAW. Nggak ada karunia Allah, nggak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Makanya ketika seorang sabar, sampai cerita seorang syekh yang pernah anda sampaikan di sini, ketika seorang istri tanya sama syekh ini umurnya sudah lupa, 90 tahunan ya, dia tanya, Syekh, suami anak ini peminum, dia punya anak 5. Suatu hari Syekh, dia datang ke rumah, anak sedang baca Quran, akhirnya Quran itu dirobek sama dia. Apa solusinya Syekh? Ditanya sama Syekh, engkau kalau bercerai, engkau akan hidup di mana? Aku nggak punya siapa-siapa Syekh, kata dia. Dia dari kampung ya. Yang jelas suaminya akan ngambil anak-anaknya, kata dia. Kata Syekh, sabar kau nak ya. Ini via telepon, dia di televisi mungkin. Sabar kau, kata dia. Kau banyak berdoa. Subhanallah. Setahun kemudian perempuan itu telepon. Syekh, ingat Syekh, kata dia, sama anak. Cerita suamiku ngerobek Quran itu, Syekh, kata dia. Alhamdulillah Syekh, sekarang suamiku baik. Dia yang ke masjid dulu, yang buka pintu masjid. Apa? Sabar. Tapi kadang kalau wanita enggak, dia berontak. Oke, kalau nggak punya anak, kan seorang tuh harus berpikir ya. Berpikir logis, walaupun memang kadang kalau wanita nggak logis, dia lebih mengutamakan perasaan. Maka di sini butuh orang yang memberikan arahan. Dia tidak mengambil keputusan itu sendiri. Kenapa wanita nggak bisa menikahkan dirinya sendiri? Dan dia juga nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Nggak bisa. Dia menceraikan suaminya nggak bisa. Dia perlu menggugat. Dia perlu khulu. Ketika nikah dia perlu wali. Karena boleh jadi perempuan ini menikah dengan yang nggak kufu sama dia. Boleh jadi dia punya kenalan di Facebook ini itu, kemudian dikasih kata-kata sayang, cinta, ya sudah, ya Allah laki-laki ini sayang banget sama aku. Belum tentu. Banyak buaya darat, nah, dan banyak serigala berbulu domba. Tadi perempuan nggak bisa, dia ngambil keputusan sendiri. Ini bukan bentuk diskriminasi kepada perempuan, sama sekali ini bentuk penghormatan kepada wanita, penjagaan terhadap hak-hak dia. Anda baca berita tentang apa yang urusan sirkus, apa yang perempuan-perempuan dilecehkan. Alhamdulillah ya anak. Tadi perempuan nggak boleh, memang dia perlu wali. Ketika dia nikah butuh suami dia. Jangan mudah-mudah untuk berpisah sama suaminya. Kuncinya memang sabar. Suami juga gitu. Dapat istri yang susah difahami, kayaknya anak mau ganti istri, Ustaz. Antum ganti, dapat sama kayak gitu. Kok sama aja, Ustaz? Memang seperti itu perempuan. Diangkatnya antum sebagai pemimpin agar antum bisa sabar menghadapi mereka. Maka pemimpinnya bukan perempuan, kalian pemimpin. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melihat kepada kelebihan, melihat kepada kelebihan pasangan kita. Tadi dengan semua kekurangan di istri kita, dan juga para wanita dengan semua kekurangan yang ada di suaminya, ketahuilah ketika engkau menikah dengan pelaku dosa. Camkan. Ketika seorang laki-laki mengatakan gabil tuh, ingat yang kau nikahi pelaku dosa.
Dan seorang mertua ketika mengatakan zawajtuka wa ankahtuka, ingat yang kau nikahkan pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Bayangin. Sampai setingkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia minta doa, apa doa yang kasih Nabi SAW kepada dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Karena itu sudah kodratnya manusia gitu loh. Ketika kita sudah paham pasangan kita kurang, kita juga kurang, ya gimana saling melengkapi dengan melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita itu dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Di sini ada perintah kepada laki-laki untuk memahami bagaimana sih ma'rufnya perempuan ini, bagaimana, seperti apa perempuan itu. Kalau antum tidak memahami mereka, yang ada tadi salah faham terus, salah faham. Maunya apa? Dengerin. Ya sudah. Jadi kadang-kadang kita dengerin aja, dengerin. Iya. Insyaallah ya. Antum jangan qala Allah Ta'ala, ini solusi. Bismillah. Enggak. Perempuan kadangkala dia hanya ingin cerita. Dan juga sama laki-laki. Perempuan harus memahami laki-laki itu nggak ingin digurui. Nggak ingin digurui. Kadang-kala dia juga cerita ada masalah di tempat kerjanya, mungkin dia akhirnya butuh fulus ini dan itu, kemudian istri tahu-tahu mengeluarkan fulus. Boleh jadi bukan solusi buat dia. Boleh jadi penghinaan buat suami. Enggak, jangan. Aku nggak butuh itu. Maka perlu memang memahami tabiat masing-masing tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan urf juga, gimana perempuan itu digauli. Fa in karihtumuhunna, kalau ternyata dalam pernikahan itu engkau nggak suka sama pasanganmu, apa yang perlu dilakukan? Ceraikan dia? Enggak, tunggu dulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, yang kalian nggak sukai, di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, tadi yang ana sampaikan, ada kawan kita di Madinah
Dia kerja sebagai supir yang gajinya mungkin 1.000 real ya, atau 1.500 paling banyak. Tahu-tahu istrinya telepon cerita dia punya sepupu baru beli villa harganya 2,5 M ini itu. Jadi akhirnya sakit hati nih suami. Dia ngomong sama anak, sudah Ustaz, anak mau ceraikan istri anak. Ustaz, lu jangan